Oh, tante. Wah, kok kamu kurus banget? Gak pernah sahur ya kamu? Kek, Katanya kamu masih pengangguran. kek. Lihat tuh anak tante udah kerja, gajinya 100 juta per hari. Minggu depan udah mau nikah, udah punya anak juga. Kamu kapan? Kek, Udah tua kok nggak nikah-nikah. kek. Ya udah, ayo makan. Abang kenapa? Dia kena mental. Pernah gak sih kamu ditanya pertanyaan-pertanyaan kayak tadi? Kesel kan ya rasanya, mau dijawab gimana, gak dijawab gimana. Nah, di video ini kita bakalan bahas sama-sama tentang hal ini dan bagaimana cara menyikapinya. Yuk, kita mulai. Pertanyaan-pertanyaan kayak tadi biasa muncul di momen-momen kumpul keluarga besar, kayak di hari lebaran yang sebentar lagi akan datang. Biasanya pas lebaran, semua keluarga besar pada kumpul tuh di rumah nenek biasanya. Om sama tante kita yang tinggal di kota lain juga biasanya datang. Seru dan menyenangkan sih, apalagi momen lebaran kan bisa dibilang momen yang sakral ya, cuma setahun sekali. Dimana di sana kita bisa ketemu saudara-saudara kita yang sehari-hari kita gak bisa ketemu. Hitung-hitung kembali menjalin tali silaturahmi lah ya. Apalagi kalau udah ketemu sepupu tuh, waduh, nah ini nih sering terjadi nih, apalagi buat kita yang belum nikah plus jomblo. Pas ketemu sepupu atau saudara yang dirasa dilihat-lihat cukup menarik, langsung tuh dicari di internet. Tapi tetap aja ya, di setiap hal pasti ada sisi menyenangkan dan sisi enggaknya. Nah, termasuk di momen-momen kayak lebaran gini. Sisi tidak menyenangkannya atau kita sebut menyebalkan lah ya, pasti juga ada. Salah satunya ya, apalagi kalau bukan pertanyaan-pertanyaan kayak tadi. Pertanyaan-pertanyaan kayak tadi udah kayak pertanyaan-pertanyaan yang bakalan ada di setiap perkumpulan semua keluarga besar kayaknya. Dan gak bisa kita hindarin juga ya. Bisa sih kita hindarin dengan cara gak dijawab, tapi kan ya itu kesannya malah kelihatan sombong ya. Gak lucu juga kan ya dicap sombong sama saudara, apalagi di momen lebaran yang cuma setahun sekali. Udah pasti jalan keluarnya ya dijawab aja gitu apa adanya. Walaupun sebenarnya kita males juga ya ngejawab pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Karena banyak hal yang kita rasa cukup diri kita sendiri aja yang tahu. Jangankan ngasih tahu om tante gitu misalkan yang nanya. Kadang sama keluarga dekat juga kayak ayah, ibu, kakek, adik, kita masih pilih-pilih tuh mau cerita apa. Lagian kadang mikir juga kok bisa ya orang nanya pertanyaan kayak gitu. Yang jawabannya udah pasti lebih ke arah privasi. Ya gue tahu lu saudara, tapi ya mau banget tahu nih kehidupan gue. Karena yang jadi masalah kan yang nanya itu gak sepenuhnya peduli lah. Kadang mereka cuma basa-basi. Ya buat tante sih basa-basi ya. Buat saya aduh. Kadang mereka juga cuma penasaran gitu sama hidup kita. Dan gak jarang juga bisa jadi pintu masuk buat ajang pamer. Kayak misalkan pertanyaan, kamu kerja di mana? Ini kan aduh, sebenarnya menurut saya pribadi sih terlalu sensitif ya pertanyaannya. Apalagi buat kita yang masih nganggur gitu. Mau kita jelasin panjang lebar perjuangan kita nyari kerja di zaman sekarang yang susahnya minta ampun juga kayaknya mereka gak bakalan peduli. Yang mereka mau lihat ya cuma hasilnya kan. Jangankan buat yang nganggur deh, buat yang udah kerja aja nih kadang tetap aja bisa bikin gak enak. Contohnya gini deh, pertanyaannya dijawab, kerja di restoran nih tante, jadi pramusaji misalkan. Pasti mereka bakalan nanya lagi, oh berapa gajinya, atau yakin gak mau cari kerja yang lain, atau pertanyaan-pertanyaan sejenis lainnya. Yang ujung-ujungnya jadi ajang pamer dan ngebanding-bandingin. Kayak misalkan, anak tante kemarin baru keterima kerja di kantor A loh, gajinya 50 juta per hari. Waduh, gimana gak bikin bad mood tuh. Kita sih bukannya iri ya, tapi ya gak usah dibanding-bandingin juga. Ya sadari aja lah kalau proses setiap orang kan pasti beda-beda ya, apalagi soal rezeki yang udah pasti diatur sama Tuhan. Tenang aja, selama kita tetap berusaha pasti dikasih yang terbaik lah. Selain pertanyaan kerja di mana, pertanyaan horor lainnya juga kayak kapan nikah, harus siap-siap telinga kita dengar. Apalagi buat kita yang jomblo gitu, buru-buru nikah kan ya, aduh pacar juga belum punya gitu. Sialnya sebelum kita mau jawab dan jelasin alasan kita masih sendiri, misalkan karena masih fokus cari uang lah, atau fokus bahagiain orang tua dulu lah, atau alasan lain lah, itu udah malas duluan gitu, udah keburu bad mood sama pertanyaannya. Nah, buat kamu yang udah nikah nih, mungkin kamu udah terbebas lah dari pertanyaan maut itu. Tapi jangan senang dulu, karena bakalan ada pertanyaan gak ada akhlak lainnya yang harus siap-siap kamu terima. Kayak, kapan mau punya anak? Wah, ini sih kayaknya damage-nya lebih gede sih dibanding 2 pertanyaan sebelumnya. Apalagi buat kita sendiri yang emang juga ngarepin gitu lah buat cepat punya anak, tapi ya emang belum dikasih mau gimana. Dipikir anak bisa check out di Shopee gitu.
Masih banyak lagi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan lain yang gitu bikin hari lebaran kita yang seharusnya senang malah jadi bad mood. Ya, tips buat ngejawab pertanyaan-pertanyaan kayak gitu sih sebenarnya simpel aja. Pertama, usahain biar kita gak kelihatan kesel waktu dengernya. Terus senyum pas mau jawab, walaupun di hati boro-boro senyum ya. Jawablah dengan jawaban yang jujur sejujur-jujurnya. Jangan pernah takut sama penilaian orang lain, karena ya hidup kita ya kita sendiri yang jalanin. Yang bisa ngatur kemana arahnya ya kita sendiri. Walaupun memang kenyataannya kadang beda gitu sama yang udah direncanain. Ya percaya aja lah, Tuhan lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Kita kan emang gak mungkin bisa kontrol mulut setiap orang lah ya. Yang bisa kita lakuin ya cuma nentuin sikap kita gimana mau ngadepin pertanyaan-pertanyaan itu. Oke, mungkin segitu dulu deh obrolan kita hari ini. Semoga hari lebaran kamu menyenangkan. Hadapin aja semua kemungkinan-kemungkinan pertanyaan itu dan buktikan bahwa kamu memang bisa melewati masa-masa sulit. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis dan jangan lupa subscribe karena akan banyak lagi video lainnya yang menyusul. Dan like jika kamu suka pembahasan seperti ini. Komen di bawah buat kalian berbagi pengalaman pribadi kalian tentang pertanyaan-pertanyaan lebaran yang mungkin menarik dan bisa menjadi pelajaran bagi orang lain. Share juga jika dirasa bermanfaat, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.